Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pernahkah Anda bertanya, mengapa selama bertahun-tahun hanya wahana Voyager 2 yang pernah mengunjungi Neptunus? Planet ini merupakan tetangga terjauh bumi sekaligus planet ke-8 di tata surya. Jarak Neptunus dari matahari mencapai 30 satuan astronomi (SA), setara dengan kira-kira 30 kali lipat jarak bumi matahari, atau sekitar 4,5 miliar kilometer. Cahaya saja memerlukan 4 jam untuk mencapainya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Neptunus menjadi salah satu tempat paling dingin di tata surya, hanya kalah dari Uranus. Suhu rata-ratanya sekitar minus 214 derajat Celcius, bahkan kadang Neptunus berada lebih jauh daripada Pluto, tergantung bentuk orbit Pluto yang sangat elips. Pluto dan Neptunus sesekali bertukar tempat setiap 248 tahun ketika lintasan Pluto memasuki wilayah dalam orbit Neptunus. Peristiwa astronomis ini terakhir terjadi antara Januari 1979 hingga Februari 1999 dan baru akan terulang tahun 2227 yang masih sangat lama. Andai kata manusia terus berkembang hingga masa tersebut, barangkali kita akan melihat seseorang benar-benar menjejakkan kaki di Neptunus. Namun jauhnya jarak Neptunus dari matahari juga membuat periode revolusinya terpanjang di antara semua planet. Ia memerlukan 165 tahun untuk sekali orbit. Menariknya, kemiringan sumbu rotasinya mirip bumi, sekitar 28,3 derajat, sehingga Neptunus turut mengalami 4 musim. Bedanya, setiap musim di sana bisa berlangsung hingga 40 tahun. Rotasi cepat dan angin dahsyat. Meski revolusinya luar biasa lambat, Neptunus justru berotasi cukup cepat, hanya 16 jam per hari secara rata-rata. Namun seperti matahari dan planet gas lain, Neptunus bukan pola padat, rotasinya bervariasi. Di ekuator mencapai 18 jam, sedangkan di wilayah kutub hanya sekitar 12 jam. Perbedaan rotasi besar ini menciptakan angin paling kencang di tata surya, mencapai 2200 km per jam, nyaris 2 kali kecepatan suara di bumi. Sebagai gambaran, kecepatan angin terhebat di bumi hanya sekitar 400 km per jam. Bintik hitam besar, badai singkat yang mengerikan. Neptunus pun memiliki badai antisiklon, mirip Great Red Spot di Jupiter. Fenomena ini dikenal sebagai bintik hitam besar, pertama kali ditemukan Voyager 2 tahun 1989. Ukurannya cukup untuk menelan satu bumi. Bedanya, jika bintik merah besar Jupiter berusia panjang, badai di Neptunus relatif singkat. Bintik hitam besar menghilang kurang dari 6 tahun. Lantas, muncullah bintik hitam kecil di belahan utara Neptunus, tetapi kembali lenyap sekitar tahun 2000. Pada 2016, muncul lagi badai serupa di utara. Dinamika bintik hitam besar utara mula-mula tampak jelas. Lama-kelamaan bintik itu makin sulit diamati, barangkali sudah hancur ditelan samudra bintang, atau hanya tersamar karena terbatasnya daya pantau teleskop Hubble. Secara umum, badai-badai di Neptunus cenderung muncul secara periodik dan bertahan 2 hingga 6 tahun sebelum menghilang. Mekanisme pembentukannya masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Raksasa es, bukan raksasa gas. Diameter Neptunus sekitar 49.000 km, sedikit lebih kecil dari Uranus, namun 4 kali lebar bumi. Volume Neptunus paling kecil di antara 4 planet raksasa, tetapi masanya 17 kali lipat bumi. Dari segi berat, Neptunus menempati urutan ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Meski digolongkan planet gas, sebutan yang lebih tepat sebenarnya raksasa es. Jupiter serta Saturnus didominasi hidrogen dan helium, serupa matahari, sedangkan Neptunus memiliki kandungan air, amonia, dan metana yang membentuk mantel es super panas bertekanan tinggi.
Bagian dalam Neptunus menyimpan inti berbatu kira-kira 1,5 kali ukuran bumi yang tersusun atas besi, nikel, dan silika. Sekitar 80% atmosfer Neptunus terdiri dari hidrogen, 19% helium, dan 1% metana, zat yang menyerap cahaya merah dan memberi rona kebiruan memesona. Kendati atmosfer Uranus dan Neptunus sekilas mirip, warna biru keduanya sedikit berbeda. Voyager 2 sempat memotret Neptunus dengan pengolahan warna yang berlebihan. Namun hasil rekonstruksi terbaru menunjukkan sebenarnya Neptunus hanya sedikit lebih pekat dibanding Uranus, bukan biru gelap misterius seperti yang sering digambarkan. Kisah penemuan lewat perhitungan. Sebelum Uranus ditemukan pada 1781, banyak orang meyakini Saturnus adalah planet paling jauh di tata surya. Namun penemuan Uranus oleh William Herschel membuat orang mulai menduga bahwa mungkin masih ada planet lain yang lebih jauh. Dan benar saja, ketika astronom menghitung orbit Uranus, hasil perhitungan tidak cocok dengan orbit aslinya. Diduga ada sebuah benda langit tak terlihat yang memengaruhi Uranus melalui gravitasi. Adalah John Couch Adams dari Inggris dan Urbain Le Verrier dari Prancis yang secara independen menghitung posisi planet misterius ini. Namun kedua ilmuwan brilian itu tidak memiliki fasilitas observasi memadai untuk memverifikasi teori mereka. Hingga akhirnya, September 1846, astronom Berlin Johann Gottfried Galle bersedia membantu Le Verrier. Malam itu, Neptunus berhasil dilihat pertama kalinya lewat teleskop di lokasi yang nyaris sama dengan hasil perhitungan. Galle menolak disebut penemu karena menurutnya temuannya adalah buah kerja keras Le Verrier. Di sisi lain, Adams diam-diam sudah lebih dulu menghitung posisi Neptunus. Konflik klaim penemuan pun sempat memanas antara Prancis dan Inggris. Akhirnya, keduanya diakui bersama sebagai penemu Neptunus. Menariknya, setelah menelusuri catatan lama, diketahui bahwa Neptunus sempat terekam beberapa kali oleh astronom terdahulu. Bahkan Galileo pernah mencatatnya lebih dari 230 tahun sebelum planet itu resmi bernama. Cincin dan satelit Triton. Seperti planet-planet raksasa lain, Neptunus juga memiliki cincin. Walau tidak semegah cincin Saturnus, cincinnya lebih terang ketimbang milik Jupiter dan pertama kali teramati pada 1984. Konfirmasi visual baru didapat pada 1989 berkat kunjungan Voyager 2. Lebih dari 30 tahun kemudian, teleskop luar angkasa James Webb memotret lagi cincin Neptunus dengan lebih jelas. Ada 5 cincin utama: Galle, Le Verrier, Lassell, Arago, dan Adams. Mereka dinamai untuk mengenang para ilmuwan yang berjasa besar meneliti Neptunus. Di cincin Adams terdapat 5 arts busur cincin seperti Liberty, Egalite, Fraternite, dan Croix. Sejak 1986, kecerlangan busur-busur ini terus menurun, terutama busur Liberty yang pada 2003 sudah hilang sama sekali. Neptunus diketahui memiliki 14 satelit. Yang paling besar dan paling terang adalah Triton, ditemukan William Lassell pada 1846. Triton sangat istimewa karena merupakan satu-satunya satelit besar di tata surya dengan orbit retrograde berlawanan arah putaran Neptunus. Kemungkinan besar Triton adalah planet katai dari sabuk Kuiper yang tertangkap gravitasi Neptunus. Ia pun terkunci secara pasang surut, hanya satu sisinya menghadap Neptunus, dan perlahan ditarik mendekat. Dalam 3,6 miliar tahun, Triton diperkirakan akan bertabrakan atau terurai, membentuk cincin baru. Dengan diameter 2.700 km, Triton lebih besar daripada Pluto dan memiliki permukaan beku hingga minus 235 derajat Celcius. Voyager 2 mendapati adanya geyser setinggi 8 km, menandakan adanya aktivitas internal, mungkin lautan bawah tanah.
Medan magnet aneh yang menakjubkan. Neptunus memiliki medan magnet sekitar 27 kali lebih kuat dibandingkan bumi. Lebih unik lagi, sumbu medan magnetnya miring 47 derajat dari sumbu rotasinya, dan pusat medan magnetnya tidak bertepatan dengan pusat planet. Uranus juga menampilkan fenomena serupa. Medan magnet miring 59 derajat. Awalnya, ada teori kemiringan Uranus disebabkan rotasinya yang rebah. Tetapi Neptunus tidak rebah. Artinya faktor utamanya diduga berasal dari struktur mantel es yang pada suhu dan tekanan ekstrim berwujud fluida panas konduktif. Misi Voyager 2, satu-satunya penjelajah Neptunus. Selama lebih dari seabad, informasi tentang Neptunus sangat terbatas. Baru pada 1960-an, NASA merancang misi berani berkat penemuan insinyur Gary Flandro bahwa pada akhir 1970-an, 4 raksasa gas, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus akan sejajar. Ini kesempatan langka setiap 176 tahun sekali, memungkinkan satu wahana menyusuri 4 planet tersebut dalam sekitar 1 dekade. Lahirlah misi Grand Tour melalui Voyager 1 dan Voyager 2 1977. Voyager 1 fokus meneliti Jupiter dan Saturnus, lalu mendapat gravitasi ekstra yang mendorongnya keluar bidang ekliptika. Pada 14 Februari 1990, saat berjarak 6,1 miliar kilometer, Voyager 1 menoleh dan mengambil potret keluarga tata surya. Bumi hanya tampak seperti titik cahaya kecil. Setelahnya, demi menghemat energi, kameranya dimatikan untuk selamanya. Kini Voyager 1 sudah 24,4 miliar kilometer dari bumi, benda buatan manusia terjauh di alam semesta. Voyager 2. Karena Voyager 1 berhasil dengan selamat, akhirnya melanjutkan perjalanan melintasi Uranus 1986 dan Neptunus 1989. Pada 25 Agustus 1989, Voyager 2 tiba di jarak terdekat Neptunus, menemukan 6 satelit baru dan 4 cincin. Ia menuntaskan eksplorasi 4 raksasa gas. Seperti saudaranya, Voyager 2 tidak dapat kembali dan terus melaju hingga kini, berada sejauh 20,3 miliar kilometer. Sabuk Kuiper dan pengaruh gravitasi Neptunus. Di luar Neptunus terbentang sabuk Kuiper pada radius 40 hingga 50 SA, semacam cakram berisi benda-benda kecil sisi pembentukan tata surya. Ada 4 planet Katai di sana, yaitu Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Total masanya sekitar 1/10 massa bumi. Neptunus memengaruhi sabuk Kuiper dengan gravitasi besarnya, mencegah penyatuan objek-objek di sana menjadi planet baru. Ini terlihat dari objek-objek yang mengalami resonansi orbit 2 hingga 3 dengan Neptunus. Contohnya Pluto. Jadi, meski lintasan Pluto dan Neptunus bersinggungan, keduanya tidak akan bertabrakan. Simulasi komputer juga menunjukkan bahwa Uranus dan Neptunus mungkin tidak terbentuk di lokasi saat ini. Mereka kemungkinan besar lahir lebih dekat ke matahari, lalu secara perlahan bermigrasi keluar. Demikianlah sekilas kisah menegangkan tentang Neptunus, raksasa es paling jauh yang pernah kita ketahui. Teori penyaringan besar dan ketiadaan peradaban asing. Setelah menjelajah Neptunus, kita beralih ke pertanyaan yang tak kalah menegangkan. Mengapa kita tidak pernah menemukan peradaban alien? Salah satu hipotesis populer adalah teori Great Filter yang diusulkan fisikawan Amerika Robin Hanson. Ia mendefinisikan adanya 9 fase krusial dalam kelahiran dan perkembangan peradaban cerdas. Bila suatu peradaban gagal melewati satu fase saja, ia akan punah. 1. Keberadaan sistem keplanetan yang sesuai dan memiliki bahan organik. 2. Munculnya DNA yang bisa bereplikasi, gen. 3.
terbentuknya sel sederhana, prokariot. 4. Lahirnya sel kompleks, eukariot. 5. Terjadinya reproduksi seksual. 6. Munculnya organisme multisel. 7. Lahirnya makhluk berotak besar dan mampu menggunakan alat. 8. Munculnya peradaban yang berkembang pesat, manusia saat ini. 9. Kolonisasi antar bintang. Menurut Hansen, Great Filter bisa berada di fase awal. Artinya kita sangat beruntung karena sudah melaluinya, atau justru di fase akhir, antara tahap 8 dan 9, yang menandakan ancaman maha dahsyat menunggu di masa depan. Jika kita suatu hari menemukan bukti fisik peradaban asing canggih yang telah punah, bisa jadi Great Filter itu memang terletak setelah fase peradaban mulai berkembang, fase 8, sehingga peradaban tersebut lenyap sebelum menjangkau fase 9. Teori pulau terisolasi. Hipotesis lain menyebut jarak antar bintang dan keterbatasan kecepatan cahaya menyebabkan peradaban-peradaban di alam semesta saling terisolasi, bagaikan pulau-pulau terpisah. Inilah Island Theory, yang menyatakan bahwa komunikasi mustahil dilakukan selama kita tidak mampu melampaui batas kecepatan cahaya. Hingga kini, relativitas khusus Einstein menegaskan bahwa kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi, kecuali ada terobosan besar seperti wormhole atau quantum entanglement yang benar-benar bisa mengirim informasi bermakna. Kita terkungkung di pulau masing-masing. Teori dikandangkan, zoohipotesis. Teori lain yang lebih liar pertama kali dicetuskan John E. Bell, MIT. Bisa saja kita dikandangkan oleh peradaban yang jauh lebih maju. Alam semesta yang kita amati mungkin ilusi, sedangkan kita diamati bagai hewan uji. Kalau kita terancam, mereka konon bisa segera turun tangan menolong. Tapi jika kita sudah terlalu maju dan membahayakan eksistensi mereka, kita akan dilenyapkan. Pendukung teori ini memunculkan berbagai dugaan. Misteri bulan. Sampel tanah bulan pasca program Apollo menunjukkan kandungan titanium sangat tinggi, logam tangguh yang sering dipakai dalam konstruksi wahana antariksa. Muncullah spekulasi bahwa bulan dulunya markas kamera pengintai peradaban asing. Ada pula penemuan batu lebih tua dari umur bumi, seolah bulan terbentuk secara tidak wajar. Insiden asteroid 15 Februari 2013. Sebuah asteroid 15 meter melaju 10 km per detik. Tiba-tiba pada ketinggian 20 km, benda misterius menabraknya dan menghancurkannya sebelum menyentuh permukaan bumi. Tidak ada negara yang mengaku menembak peluru kendali. Sebagian orang meyakini itu tindakan penyelamatan oleh penjaga kita. Tentunya, teori ini sangat spekulatif dan belum bisa diverifikasi. Namun keberadaannya menambah warna pemikiran kita tentang kemungkinan manusia tidak sendirian di alam semesta. Hanya saja kita memang belum bertemu atau sengaja terpisah. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.